Kita manusia, kalau lagi musim bunga, semua mau merapat ke kita kan? Ya, uang kita berbunga, usaha kita berbunga, semua mau kenal sama kita, semua mau foto sama kita. Semua mau jadi teman kita. Tapi waktu kita lagi musim gugur, semua pergi dari kita. Tapi Tuhan gak pernah pergi dari saudara dan saya. Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Dia selalu ada, karena sifatnya seperti itu. Nah, ternyata dari Taman Eden, Tuhan juga udah kasih tahu sifatnya yang satu ini. Oke? Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, di Taman Eden, dua ini datengin Adam. Ya, dua ini siapa? Iblis sama Tuhan. Iblis datengin Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa. Iblis ngomongnya gini, tutup diri baik-baik, ngumpet. Jangan sampai DOCC tahu kamu punya salah. Kalau perlu pasang topeng, pura-pura kamu oke. Pura-pura, nanti kebaktian kamu pura-pura, kebaktian kaum wanita kamu pura-pura, kebaktian anak muda kamu pura-pura aja pokoknya. Ya, pura-pura semua baik-baik saja. Ngumpet. Jangan sampai orang tahu kelemahan kamu. Iblis. Saya mau tanya, dari Taman Eden sampai hari ini iblis omongannya masih sama? Sini kayaknya yang tahu ya. Sini belum nyadar kayaknya. Sampai hari ini, kalau kita jatuh dalam dosa, iblis ngomongnya sama. Tutup diri baik-baik. Jangan sampai ketahuan sama yang lain. Tutup diri. Nanti reputasi kamu gimana? Tutup diri baik-baik. Di saat yang bersamaan, Tuhan datengin Adam juga. Ya. Nah, saya nggak tahu nih mesti bicara sama siapa. Tapi cerita-cerita sekolah minggu itu kayaknya perlu direvisi kayaknya. Ya. Karena cerita sekolah minggu itu waktu Tuhan masuk di Taman Eden, itu seperti dinosaurus masuk di Jurassic Park. Dan Tuhan sambil masuk, sambil marah, kamu ada di mana? Di sekolah minggu diajarin, itu membekas loh di kepala saya. Jadi waktu Tuhan masuk, itu Tuhan marahnya luar biasa. Nah saudara, kita ini kalau belajar bahasa Ibrani kalau kita pelajari itu berikut dengan intonasi. Ada intonasinya. Oke? Kayak kita hari ini kalau ngirim WhatsApp, untuk mempertegas kita pakai emoticon. Betul? Ya, aku kangen, emoticonnya peluk. Bukan love, peluk. Tapi emoticon peluk, itu saya rasa agak aneh, karena begini tangannya. Betul gak sih? Peluk kan gini ya. I love you, perlu dipertegas pakai emoticon hati. Ya. Dan seterusnya. Itu aja kadang-kadang manusia udah pakai emoticon, kita masih salah terima. Ya. Apalagi Alkitab. Ya, kita kalau nggak belajar bahasa Ibrani, kita seringkali salah tangkap akhirnya. Nah, ternyata waktu Tuhan masuk di Taman Eden dan dia tanya sama Adam, dia tanyanya baik-baik intonasinya. Kamu di mana? Dan ini sifat Tuhan yang lain lagi, selalu mencari yang terhilang. Di perjanjian baru diperjelaskan, Yesus datang untuk yang terhilang. Yesus datang untuk yang terluka. Yesus datang untuk yang tertolak. Diperjelas di perjanjian baru. Dari Taman Eden udah ada semua. Dia mencari yang jatuh, kamu di mana? Nanyanya baik-baik. Saya sering banget tanya sama orang Kristen, Adam dan Hawa itu diusir kenapa sih sebenarnya? Diusir dari Taman Eden itu kenapa? Orang Kristen selalu jawabannya ada 3. Yang pertama, ya karena mereka makan itu buah. Yang kedua, karena mereka nggak taat. Yang ketiga, karena mereka melanggar suara Tuhan. Yuk kita breakdown sama-sama ya pagi hari ini ya. Alkitab kita sama kan ya? Ya, bukan berarti saya lagi khotbah, Alkitab saya beda sama saudara. Ya, Alkitab kita sama. Waktu Tuhan bertanya, kamu di mana? Masih ingat gak jawabannya Adam? Saya lagi ngumpet. Berarti Adam dengerin siapa? Iblis. Saya lagi ngumpet karena saya telanjang. Tuhan udah marah? Belum.
Tuhan tanya balik, loh kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang bilang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam? Perempuan. Tuhan udah marah? Belum, didatengin perempuan kan. Permisi. Kamu kasih makan suamimu? Hawa? Ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Gitu kan ceritanya. Alkitab kita sama kan? Ternyata Tuhan marah bukan karena mereka makan, bukan karena mereka tidak taat, bukan karena mereka melanggar perintah Tuhan. Tuhan marah sama pasangan suami istri ini karena mereka saling menghakimi. Catat baik-baik itu. Mereka saling menghakimi. Dan orang kalau udah saling menghakimi, biasanya karena mereka tutupin salah mereka. Dan yang pertama mereka tutup kesalahan mereka karena mereka dengerin siapa? Iblis. Sampai hari ini masih terjadi? Jadi orang yang suka hakimin orang lain, suka ngomongin orang lain, suka ngegosip, bukan orang yang paling rohani. Dia adalah orang yang simpen banyak salah dan gak pernah berdamai sama Tuhan. Karena terus merasa bersalah, disimpan semuanya, pura-pura hidupnya, selalu main sandiwara, jadi seneng ngomongin orang lain. Dari Taman Eden sudah terjadi. Karena mereka ngumpet, jadi tunjuk-tunjukkan. Bahasa perjanjian baru, self-righteous. Merasa diri paling benar dibanding yang lain. Karena awalnya dengerin siapa? Iblis, bukan dengerin Tuhan. Saya mau yakinkan saudara-saudara, Tuhan terusik sifatnya. Karena dia sifatnya Immanuel. Dia juga ada di ruang gagalnya saudara. Dia bukan ada saat kita lagi juara, saat kita lagi berprestasi. Tuhan juga ada waktu kita lagi jatuh dalam dosa. Dia tetap ada.